setia dalam kerasulan, tulus dalam pelayanan, mempedulikan kaum menderita. Salve Bapak Ibu, sahabat-sahabatku yang terkasih di mana saja berada. Kembali lagi dengan kami di Renungan SMGM Channel. Renungan kali ini akan spesial dibawakan oleh Bapak Anton Bele. Sahabat terkasih, mari kita dengarkan bersama. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Maka si kaya itu memanggil bendaharanya dan berkata, 'Apakah yang telah kudengar tentang dirimu? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh bekerja sebagai bendahara lagi.' Berkatalah bendahara itu dalam hatinya, 'Apakah yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis pun aku malu. Aku tahu apa yang akan kuperbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang mau menampungku di rumah mereka.' Lalu ia memanggil satu demi satu orang yang berutang kepada tuannya. Berkatalah ia kepada yang pertama, 'Berapa besar utangmu kepada tuanku?' Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu, 'Inilah surat utangmu. Duduklah dan buatlah surat utang lain sekarang juga 50 tempayan.' Kemudian ia berkata kepada yang lain, 'Dan saudara, berapa utangmu?' Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, 'Inilah surat utangmu. Buatlah surat utang lain 80 pikul.' Bendahara yang tidak jujur itu dipuji tuannya karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesama daripada anak-anak terang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Otak. Para sahabat terkasih, kali ini kita bicara tentang otak. Satu kata, otak. Ini otak. Bacaan dari Injil, Yesus bicara tentang bendahara yang kotor, bendahara yang licik. Itu sebenarnya ada kaitan dengan otak. Kita manusia ini ada otak. Otak itu kurnia dari Tuhan. Dan otak itu kalau secara positif, ini saya ada catatan. Yang pertama, ada otak. Kita bilang, ini orang ada otak. Itu berarti dia pakai otak dengan betul. Lalu, ada otak bagus. Ada anak sekolah atau apa, guru puji, otak bagus. Ada juga otak encer, pintar. Dan di sini ada otak bersih. Ya, itu yang diharapkan Tuhan. Dan di sini putar otak, artinya baik. Putar otak supaya cari jalan yang benar. Dan di sini pica otak, itu juga artinya, ini orang hebat. Dia pakai otak dengan betul. Lalu ada kata otak ini, ada dia punya yang buruknya. Sini. Main otak. Ini dalam Injil itu Tuhan Yesus bilang, itu ada contoh
bendahara itu main otak. Kita manusia ini, para sahabat, jangan main otak dengan sesama, main otak dengan Tuhan. Ini yang tidak benar. Lalu kemudian di sini otak kotor. Bayangkan kalau kita bertemu dengan orang atau pikir tentang orang, otak kotor. Itu berarti kita mulai bikin susah diri dan bikin susah orang. Lalu kemudian di sini lagi otak kacau. Kalau kita punya otak itu kotor, otak kacau, nanti jalan kiri kanan juga kacau, bisa terpelanting kiri kanan karena kacau. Dan di sini ada lagi kata otak ini, otak miring. Jadi dalam renungan kali ini kita bicara tentang otak. Para sahabat terkasih, Tuhan Yesus sudah kasih ingat, jangan main otak. Dan jangan otak kotor, jangan otak kacau, jangan otak miring. Dengan Tuhan tidak boleh. Dan tentu dengan sesama. Sesama ini kita mulai saling menghargai, pakai otak dengan betul. Mulai dari keluarga, di kelompok umat basis, di paroki, di masyarakat, dimanapun saja. Pakailah otak yang semestinya. Tuhan, terima kasih. Tuhan sudah kasih otak kepada kami. Dan Monsinyur Gabriel Manek, dia diberi gelar hamba Allah Gabriel Yohanes Wilhelmus Manek, adalah orang yang kita patut teladani. Dia ada otak untuk buat baik terhadap sesama, rendah hati, pakai otak untuk tolong sesama, dan pakai otak untuk beribadat, berdevosi kepada Bunda Maria, menuju kepada Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Terima kasih para sahabat untuk renungan singkat ini. Otak. Jangan main otak, tetapi pakai otak untuk mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan. Amin. Terima kasih kepada Bapak Anton Bele yang telah membawa kita renungan pada hari ini. Terus dukung kami dengan cara like, komen, subscribe, serta share video ini kepada sahabat-sahabat yang membutuhkan renungan ini. SMGM melayani dengan sepenuh hati. Tuhan Yesus memberkati. Semangat melayani dengan sepenuh